Jawab, ada pertanyaan? Silakan. Ketika kita sholat jamaah maghrib, isya, subuh, apakah seorang makmum harus membaca doa iftitah sunnah apa bukan? Ada waktu? Kalau nggak ada waktu, nggak usah maksain. Kan begitu imam takbir, kita takbir. Nggak lama imam baca al-fatihah. Imam baca al-fatihah, kita ngapain? Imam baca al-fatihah kan jahar keras, kita ngapain sebagai makmum? Iya, mendengarkan kan. Wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu ansitu. Kalau Al-Qur'an sedang dibaca, diam. Dengarkan. Perintah Allah dalam surat Al-A'raf. Kepada siapa? Kepada siapapun. Kepada kita yang sedang duduk-duduk, yang sedang berdiri, yang sedang sholat. Ketika mendengar bacaan Al-Qur'an, diam. Dengarkan. Maka jangan ikut-ikutan baca Al-Fatihah bersama imam. Walaupun ini ada khilaf ya, insya Allah ini yang roji. Sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Berhenti sebentar, Nabi kan berhenti sebentar tuh. Nabi 3 kali berhenti ketika berdiri dalam sholat maghrib, isya, subuh. Pertama, sebelum baca Al-Fatihah. 2, setelah membaca Al-Fatihah, sebelum baca suratan. 3, sebelum ruku. Nabi berhenti, diam. Ya. Untuk yang pertama, sebelum Al-Fatihah, Nabi berhenti, ngapain? Jelas, baca doa iftitah. Apa kabira walhamdulillahi katsira, Allahumma ba'id baini. Kemudian berhenti setelah amin, itu dalam rangka apa? Mengambil nafas. Ini ucapan para sahabat, karena sebentar sekali. Yang terakhir, berhenti sejenak, diam sejenak sebelum ruku. Tentu sebentar. Seperti qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar, jangan ya. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Ada jeda sedikit. Nah, dengan demikian, kapan kita baca Al-Fatihah? Apa ya ketika imam berhenti sebentar mengambil nafas, ya nggak keburu lah. Setelah itu imam baca Al-Qari'ah misalnya, baca Tabarak misalnya, baca akhir Al-Baqarah misalnya. Tentu kita mendengarkan pula, kan sama-sama Al-Quran. Al-Fatihah Al-Quran, Al-Qari'ah juga Al-Quran, kita harus dengarkan. Berarti tidak ada waktu bagi imam, bagi makmum untuk membaca Al-Fatihah. Kecuali sholat duhur tentunya, kecuali sholat asar, kecuali sholat maghrib di rakaat terakhir, kecuali sholat isya di rakaat ketiga dan keempat. Saya katakan ini pendapat yang roji karena betul-betul kuat. Ambil contoh. Ketika Nabi Musa berdoa, ya Allah hancurkan Fir'aun dan bala tentaranya. Di situ ada Nabi Harun. Ketika Nabi Musa berdoa, ya Allah hancurkan Fir'aun dan bala tentaranya, Nabi Harun mengatakan amin. Berdua doa. Nggak lama turun ayat. Apa? Laqad ujibat da'watukuma. Doa kalian berdua. Padahal yang berdoa siapa? Cuma Nabi Musa doa. Nabi Harun nggak ikut berdoa, cuma mengucapkan amin. Dari sini keluar hukum bahwa walaupun tidak berdoa, walaupun tidak baca Al-Fatihah, tapi ikut mengucapkan amin, maka sudah dianggap baca Al-Fatihah. Kan dari ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini kan doa semua. Al-Fatihah bagian ketiga. Al-Fatihah kan dibagi 3. Yang awal, yang batas, dan yang akhir. Yang awal untukku, untuk Allah, isinya pujian-pujian. Yang
kedua pembatas, yang terakhir untuk hambaku, kata Allah, yaitu dari ihdinas siratal mustaqim, doa. Lalu kita sebagai makmum mengucapkan amin bersama imam, maka kita sudah dianggap membaca Al-Fatihah. Dengan demikian para makmum tidak perlu lagi membaca Al-Fatihah karena sudah mendengar baca Al-Fatihah imam. Wallahu a'lam. Tetap ya, dia salah, dia keliru, urusan dia, makmum tidak bertanggung jawab. Jangankan cuman salah, mau khafi mau jali, imam tidak sah, makmum sah apa enggak salatnya? Sah. Mana dalil? Umar pernah mengimami salat asar atau duhur, tidak salah. Umar sadar tadi sholatnya nggak sah. Kenapa? Lupa, belum mandi junub. Jelas nggak sah ya. Belum mandi junub, sholat jelas nggak sah. Umar mandi junub, kemudian sholat asar sendiri. Tidak mengajak para makmum. Ulang-ulang. Tadi saya belum mandi junub. Nggak. Artinya ketika imam tidak sah, makmum tetap sah. Apalagi cuman imam sekedar salah bacaannya. Ya. Oleh karena itu tidak usah kita membaca Al-Fatihah ketika kita sudah mendengar Al-Fatihahnya imam. Wallahu. Ya, kita akhiri, waktu sudah habis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.